bagaimanapun ilmu farmasi itu ya bukan hanya dari sisi pelayanan secara kesehatan, tetapi juga ada sisi bisnis yang harus kita jalankan. Mungkin ada hubungan dengan ekonomi ya. Jadi kan berhubungan. Iya, selalu ada diapotik ya, diapotik. Itu kan RPL itu ya, itu salah satu kabar baik dan menguntungkan pihak yang sudah bekerja. Dan terbukti ya setelah selesai dan menerima ijazahnya, ya ternyata ya dipromosikan naik level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Muhammad Arya Prima Satya, tentunya dalam program Ngopi, ngobrol bareng Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Ketua Program Studi Magister Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, tentunya dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan juga Ketua Program Studi Magister Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Mungkin kita boleh sapa dulu dua narasumber saya yang tentunya luar biasa dan tentunya hebat. Kita akan memberikan informasi langsung dari kedua Ketua Program Studi yang ada di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Mungkin boleh kita sapa dulu kedua narasumber kita. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Di samping saya ini ada Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Ayahanda Dr. Arifin SEMP, dan juga di sebelah sana ada Ayahanda Ketua Program Studi Magister Farmasi, Ayahanda Apoteker Abdul Malik PSD. Apa baik hari ini? Ya. Alhamdulillah, super. Sudah siap ya? Karena di luar sana banyak sekali pertanyaan Ayah mengenai Magister Ilmu Ekonomi dan juga apalagi farmasi ini Ayah ya. Apalagi bagi fresh graduate di luar sana yang baru menyelesaikan sarjana S1-nya, mereka masih bingung nih apalagi di jurusan Ilmu Ekonomi dan juga farmasi. Mungkin saya boleh bertanya dulu dengan Ayah Dr. Arifin dulu ini ya. Ayah di luar sana banyak bertanya, kenapa ini kita harus memilih Magister Ilmu Komunikasi di Pasca Sarjana UMI ini? Kenapa kita harus pilih? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Nah, kita tahu memang ya di khususnya ya perguruan tinggi itu tentu punya kelebihan, punya keunggulan masing-masing. Itu pasti itu ya, dan berlomba-lomba untuk mencapai itu ya. Salah satu keunggulan untuk Magister Ilmu Ekonomi ya, pertama dilihat dari kualitas pendidikan. Itu dulu yang utama ya. Di program ilmu ekonomi ya, S2 ya, pasca sarjana, pertama adalah akreditasinya itu sampai hari ini adalah sangat baik. Sangat baik. Ya. Yang kedua, dari sisi keunggulan yang lain adalah SDM-nya ya. SDM yang saya maksud di sini adalah tenaga pengajarnya ya. Di program ilmu ekonomi itu tenaga pengajarnya itu ada 13 orang. Sampai hari ini ya, sebenarnya ada 15 tapi sudah 2 yang pernah tugas, sehingga yang aktif itu tinggal 13 orang. Dari 15 orang itu ya, 13 orang itu ada 8 orang yang memiliki gelar profesor. Dan saya bisa pastikan bahwa profesor ini ya tentu masing-masing punya keahlian ya. Iya. Termasuk misalnya di masalah kebijakan, ya, misalnya bidang perencanaan, ya. Jadi di bidang perbankan ya semua sudah memiliki di antara 8 orang tadi. Lalu yang berikutnya adalah mengenai kurikulum, ya. Itu adalah salah satu yang menonjol sebenarnya kalau kita mau mempertahankan namanya unggul, ya. Di mana kurikulumnya itu selalu terupdate, ya, inovatif, ya, dan yang perlu ini muaranya ya atau itu menekankan kepada istilahnya ya dalam analisis ekonominya itu tajam. Kemudian yang akan datang ya, insya Allah mudah-mudahan semester depan 2006-2027 ya, pemerintah kan menggalakkan itu ya, tanpa kecuali ya, kalau memang mau unggul ya, ikuti ada namanya kurikulum OB ya kan? Ini tujuannya ini adalah ya tidak sama dengan kurikulum yang konvensional yang lalu ya. Salah satunya yang membedakan adalah misalnya fokus utamanya adalah ya
misalnya ya kurikulum yang lama itu ya atau kurikulum yang fungsional adalah pertama adalah materi dan konten pelajarannya. Kalau di kurikulum OB ya yang diutamakan itu adalah hasil. Ya, kompetensi peserta didik, maksudnya peserta mahasiswa. Cara mengukurnya bahwa ini berhasil atau tidak, ya ingat ya, kurikulum konvensional itu ukurannya berhasil atau tidak tergantung dari nilai ujian, ya nilai ujiannya ini ya. Tetapi di OB itu ya adalah kompetensi nyata itu, dan bukan hanya dilihat dari nilai ujiannya, tetapi bagaimana mendemonstrasikan, mengimplementasikan apa isi daripada kurikulum yang sebenarnya. Oke. Luar biasa ya. Itu tadi penjelasan luar biasa dari Kepala Program Studi Magister Ilmu Ekonomi. Kalau dari Kepala Prodi Magister Farmasi nih, kenapa harus pilih Magister Farmasi Pasca Sarjana UMI ini? Iya, oke. Terima kasih ya atas pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya juga ingin menyapa teman-teman calon mahasiswa baru ya dari tentu dari lulusan farmasi S1 dari manapun. Saya menyapa dan mudah-mudahan nanti kita ketemu secara langsung di program studi Magister Farmasi UMI. Ya, oke, baik. Berbicara tentang kenapa sih harus memilih Magister Farmasi ya. Ya, Magister Farmasi program PPS UMI itu merupakan salah satu program yang sudah terakreditasi unggul. Akreditasi unggul. Itu kalau tidak salah di Indonesia Timur itu baru 2 dan salah satunya UMI. Baru 2. Baru 2. Salah satunya yang UMI unggul. Ya. Luar biasa. Dan ini kan baru-baru ini akreditasinya itu. Unggul artinya unggul dalam seluruh aspek ya. Tridharma maupun tambahan lagi satu di UMI itu ada satu lagi dharma ya, dharma yang lain. Jadi tridharma tambah satu jadinya caturdharma. Jadi pendidikan, penelitian, pengabdian dan penguatan karakter keislaman. Itu keunggulan yang pertama. Jadi artinya seluruh proses pendidikan itu sudah unggul gitu. Itu yang pertama akreditasinya. Yang kedua tentu UMI kita tahu posisinya di mana, di Makassar ya kan. Itu gampang sekali. Isi itu akses ya kan. Posisi kampus di sentral Makassar ya, tentunya di Kilo 4 itu kita tahulah dari manapun itu gampang untuk diakses. Nah, kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya kita memberikan pelayanan yang unggul tentunya. Unggul itu yang bagaimana? Tentu dari kualitas SDM gitu ya. Magister Farmasi UMI saat ini 3 profesor ya. Sudah ada 3 profesor dan lainnya itu dalam proses. Ini sudah berproses, ada beberapa orang menuju profesor juga. Jadi dalam waktu dekat ini mungkin akan kita Magister Farmasi ini akan sekitar 5 atau 6 orang lagi akan bertambah profesornya gitu. Jadi kalau profesor ya tentu adalah merupakan karir tertinggi bagi seorang dosen ya, dan tentu kalau profesor keilmuannya tidak diragukan lagi karena itu sudah luar biasa untuk memberikan mentransfer ilmu dan kompetensi kepada peserta didik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan. Itu fleksibel. Silakan. Jadi kita mau perkuliahannya itu hybrid. Jadi yang di Makassar biasanya datang secara offline, kita kuliah di kemudian ada kita siapkan sarana prasarana yang memang untuk disiapkan secara online. Jadi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2 ya bisa melakukan dari luar daerah ya. Gitu. Sekali-sekali datang ke Makassar ya kita kuliah offline gitu. Sangat mudah ya. Sangat mudah untuk di ini. Kemudian yang keempat ya akses untuk kita berkomunikasi dengan dosen-dosen itu sangat mudah. Artinya dosen-dosen sangat mudah untuk dihubungi. Kemudian kita tidak kaku dalam segala hal ini. Jika misalnya membutuhkan mungkin ada kesulitan dari proses administrasi dan lain sebagainya, kita sangat membantu, dan di bagian akademik administrasi juga itu helpful orangnya. Jadi insyaallah akan diberikan pelayanan prima lah gitu ya. Istilah sekarang fast respon. Fast respon ya itu yang keempat. Kemudian yang kelima,
Saat ini juga kita sudah mempersiapkan fast track gitu ya, fast track. Jadi dari S1 yang tentu kalau misalnya ada ya, tapi ini khusus untuk alumni, untuk S1-nya di Farmasi UMI itu kita akan mempersiapkan itu saat ini, dan ada lagi istilahnya twin study gitu ya. Jadi ada dari apoteker dan yang sedang studi apoteker, kemudian ngambil juga magister di Farmasi UMI. Jadi kita mau saat ini sedang merancang itu untuk kita bisa rilis ya, sehingga transfer keilmuan itu bisa semakin cepat ya. Itu kemudian yang keenam ya. Jadi di Magister Farmasi UMI itu ada dua konsentrasi ya, ada dua konsentrasi. Jadi kita tahu kebanyakan mahasiswa yang saat ini menjalani proses pendidikan di UMI, di Magister Farmasi UMI itu, mereka rata-rata itu ada yang sudah kerja ya, ada yang sudah kerja, dan ada juga yang masih dalam proses pencarian kerja, dan rata-rata ya mereka puaslah dengan apa yang kita transfer secara keilmuan dari kami gitu. Itu. Cukup menarik tadi ada juga Bapak sampaikan sembari apoteker bisa nyambi magister juga di sini. Iya. Luar biasa. Itu sudah ada beberapa orang sih yang mengambil itu, dan mereka saya lihat itu progres di PSPA-nya di apoteker jalan, di magister juga jalan. Dan ini memang kasuistik, ada beberapa orang, makanya kita ingin buat dalam bentuk official gitu. Official, jadi akan tertata lebih baik lagi. Luar biasa. Itu tadi dia keunggulan juga pembeda pastinya ya. Ayah dari lain itu adalah pembeda dari Magister Farmasi Pasca Sarjana UMI. Begitupun juga tadi Magister Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana UMI. Ini berbicara tentang alumni, nih persebaran alumni dari ilmu ekonomi maupun dari farmasi sudah di mana saja nih alumninya? Makasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau bicara tentang apa yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu keunggulannya ya adalah luaran ya, luaran ya. Berbicara tentang luaran berarti berbicara output, hasil ya. Ini kalau bicara tentang alumni tersebar di mana, bahkan ya seluruh Indonesia ya. Ya. Dimanapun ya, apalagi di bidang ekonomi ya, banyak sekali. Di bidang perbankan ya, di bidang bidang keuangan ya, di bidang yang lain yang termasuk di bidang statistik ya. Ini karena banyak juga ya, di antara sekian banyak yang mendaftar itu kebanyakan dari statistik. Yang kedua adalah dari STPDN. Coba bayangkan ya, dari STPDN mau masuk ilmu ekonomi. Nah, itu artinya apa? Dan saya sudah wawancarai ada beberapa orang ya, sampai saya tanya, loh kamu kok ini kan relevansinya dengan ini kan boleh dikata ya bukan tidak ada ya, tapi itu kecil. Apa dia sampaikan sama saya, bahwa setelah saya mengikuti mata kuliah ilmu ekonomi ya, khususnya di berbagai mata kuliah itu, rupanya menarik juga ya. Kenapa? Ya selama ini kan dia tidak pernah mengetahui apa itu ekonomi, seperti apa sebenarnya itu ya, diimplementasikan seperti apa. Ternyata setelah mengikuti perkuliahan ini baru berapa minggu ke-7 kalau saya tidak salah ya, alhamdulillah, wah luar biasa ya. Itu. Nah, yang kedua adalah hasil yang lain ya, termasuk ya saya mungkin sedikit ya tentang alumni yang baru kemarin juga ya. Ada salah satu wakil ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Ini disiplin ilmunya tidak ada kaitannya dengan ekonomi. Tapi setelah itu ya dia mengikuti satu rapat istilahnya ya, rapat dengar pendapat ya. Kalau di DPR kan ada seperti itu ya. Ternyata tadinya itu tidak mampu menjelaskan ya tentang apa alokasi dana dan seterusnya. Setelah itu sangat membantu ya. Akhirnya bahkan dia bilang sama saya kemarin bahwa kalau ada S3 dibuka Pak, mungkin saya yang pertama daftar. Luar biasa. Ya. Yang kedua, itu kan RPL itu ya, itu salah satu kabar baik dan menguntungkan pihak yang sudah bekerja. Apalagi yang profesional ya. Nah, waktunya itu sangat singkat. Ya. Singkat bukan berarti bahwa kualitas ilmunya itu diabaikan, tidak seperti itu ya. Ya.
Jadi dan terbukti ya setelah selesai dan menerima ijazahnya, ya ternyata ya dipromosikan naik level. Nah itulah salah satu mungkin berkah buat mahasiswa yang mau menyelesaikan studinya di ilmu ekonomi. Khususnya pasca sarjana Pasca UMI. sarjana. Ya tunggu apa lagi ya daftar magister jadi, ilmu ekonomi ya. Tidak ada alasan lagi, apalagi kalau kita kaitkan dengan proses perkuliahan, ini kan hibrid ya, tatap muka dan online. Dimanapun dia berada, Tetap itu bisa ikut kuliah. Oke, luar Kan biasa. begitu kan? Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mendaftar di program ilmu ekonomi ya. Luar biasa ya. Prodi Ilmu ekonomi. Ya. Nah, itu tadi dari ilmu ekonomi. Kalau dari farmasi ini bagaimana, Pak? Persebaran alumni. Persebaran alumni ya. Kalau alumni kita di farmasi itu kan punya lapangan kerja yang cukup luas ya. Jadi persebaran mereka itu kalau berdasarkan geografi ya hampir seluruh di Indonesia itu mereka tersebar ya. Dan fokus kerjanya mereka itu kebanyakan di rumah sakit, puskesmas, atau mereka membuat apotek sendiri dan mengembangkan usaha yang sebenarnya awal fokus usahanya ada beberapa orang ya. Fokus usahanya di apotek tetapi dikembangkan ke usaha-usaha bisnis yang lain karena bagaimanapun ilmu farmasi itu ya bukan hanya dari sisi pelayanan secara kesehatan, tetapi juga ada sisi bisnis yang harus kita jalankan. Mungkin ada hubungan dengan ekonomi ya. Jadi kan selalu ada di apotek ya, di apotek. Kalau di khusus pelayanan, misalnya di rumah sakit puskesmas itu kan pure mungkin pelayanan ya. Tetapi kalau di apotek itu ada sisi kemanusiaan yang harus dilayani kan mahasiswa yang sakit, orang sakit kan biasanya kita layani. Tapi untuk pengembangan apotek kan harus ada sisi bisnis juga yang harus dimiliki oleh mahasiswa tapi juga mereka mempunyai ciri khas ya. Alumni UMI itu ada ciri khas keislaman gitu ya. Jadi di samping mereka memberikan mungkin informasi terkait obat gitu ya, tetapi diselipkan mungkin pengetahuan keislaman lah gitu, diramu dengan doa-doa dan lain sebagainya, sehingga di dalam situ kan ada sisi yang memang saintifik ya, ada saintifik tapi juga ada sisi doa itu kan harapan, harapan sembuh ya gitu. Jadi kombinasi ini akan semakin selalu mempercepat sembuh pasiennya gitu. Sudah kan, komplit gitu. ya. Komplit. Oke. Untuk menutup perjumpaan kita pada episode kali ini, satu kata ini buat pasca sarjana UMI ini, satu kata. Mungkin dari Ayah dulu, boleh satu kata ini. Saya. Satu kata. Oke, makasih satu ya. kata. Satu kata. Jadi pertanyaan ketiga ini ya, untuk menutup ya. Iya. Podcast ini ya, intinya bahwa ya, khususnya di program ilmu ekonomi, kalau mau menjadi ahli di bidang tertentu, taruhlah misalnya di bidang perencanaan, itu sangat relevan dan Anda bisa raih, ya. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa ya semua minat ya mata kuliah konsentrasi yang ada di sana itu memang dipersiapkan dari berbagai bidang ilmu ya, khususnya calon mahasiswa. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya. Tidak ada alasan pilih ilmu ekonomi. Tidak pilih ilmu ekonomi ya. Apalagi pasca sarjana UMI ya. Khususnya pasca sarjana UMI ya, punya keunggulan ya. Jadi sekali lagi kepada calon mahasiswa. Ya, apanya lagi menjadi alasan kamu tidak mendaftar di UMI? Betul. Dari sisi pembiayaan itu ada kebijakan dari yayasan. Ya, bisa diangsur ya. Bisa diangsur. Iya, dan relatif boleh dikatakan ya ada kemudahan-kemudahan tentang khususnya ya mungkin kelas reguler ya yang belum bekerja itu ya namanya ya. Saya kira itu. Kalau dari farmasi sendiri. Ya, kalau dari saya ada satu tambahan lagi bahwa kurikulum di Magister Farmasi itu dirancang untuk bisa selesai selama 3 semester. 3 semester. Bisa artinya kurang dari 2 tahun. 2 tahun. Itu sudah ada beberapa orang yang ada 2 orang yang baru-baru ini sudah selesai dalam waktu 3 semester. Itu tambahan. Kemudian bagi saya yakinlah bahwa di UMI Anda akan diberikan pelayanan yang unggul tentunya karena sudah terakreditasi unggul ya, dan join us gitu.
join us ya. Jangan lupa pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, terima kasih saya ucapkan pada masih dari masing-masing ketua program studi Ilmu Ekonomi, Magister Ilmu Ekonomi dan juga Magister Farmasi pasca sarjana UMI. Terima kasih atas kehadiran hari ini yang sudah memberikan informasi yang tentunya menarik dan informatif bagi teman-teman di luar sana yang ingin melanjutkan pendidikannya di program Magister. Baiklah, itulah tadi dia bincang-bincang kita dengan ketua program studi Magister Ilmu Ekonomi Ayahanda Dr. Arifin SEMP dan juga Ketua Program Studi Magister Farmasi Ayahanda Apoteker Abdul Malik PhD yang sudah luar biasa memberikan kita informasi menarik tentunya. Baiklah, sekian dari saya. Bagi Anda yang ingin mendaftar di Magister Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia telah dibuka sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026. Dan kami menginformasikan bahwa Pasca Sarjana UMI membuka pendaftaran 2 kali dalam setahun. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar langsung di spmb.umi.ac.id dan jangan lupa untuk selalu menfollow akun Instagram pascasarjanaumi.ac.id. Jadi sekian dari saya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.